Halo Flickers, welcome to Sneak Flicks. Dengan bangga kami mempersembahkan kepada kalian ulasan series terbaru berjudul Barry. Series yang satu ini cukup berbeda nih, karena series berjudul Barry menceritakan tentang seorang pria culun yang memutuskan untuk menjadi seorang pembunuh bayaran berantai karena dinilai ia berbakat di bidang kriminal menurut pamannya. Suatu hari ketika ia mendapat pesanan untuk membunuh seorang aktor terkenal, pembunuh bayaran satu ini justru mengabaikan pekerjaannya dan malah merubah dirinya untuk menjadi seorang aktor. Hingga gangster Ceko yang merekrutnya marah, membuat kehidupannya mulai terancam karena ia memiliki hutang nyawa kepada mereka. Minsnik yakinkan kepada kalian bahwa series ini akan sangat seru untuk diikuti. So, without any further ado, let's get into it. Chapter pertama dibuka dengan menampilkan seorang pria yang kita perkenalkan sebagai Barry. Setelah ia membunuh targetnya yang telah tergeletak di kasur, Barry pergi begitu saja. Kembali ke rumahnya menggunakan pesawat, membersihkan diri, bermain PS, dan diakhiri dengan hibernasi. Lalu ketika Barry terbangun, muncul sosok pria bernama Fudge, yakni pamannya yang ingin menginformasikan kepadanya jika uang mereka baru saja cair setelah klien mengirimnya tadi malam. Namun yang jadi pertanyaan Fudge adalah mengapa Barry menyelesaikan pekerjaannya untuk membunuh klien mereka dalam 2 hari. Barry menjawab dengan beralasan karena ia ingin memastikan pembunuhan itu agar tetap terjaga dan bersih, tidak meninggalkan jejak sama sekali. Fudge sejujurnya senang karena dengan pekerjaan yang Barry lakukan. Kali ini ia menawarkan pekerjaan terbaru dari seorang gangster Ceko bernama Goran Pazar yang akan memberi mereka uang dengan nominal cukup besar apabila Barry mau melakukan pembunuhan untuknya. Barry bertanya kapan ia akan berangkat, dan Fudge menjawab bahwa ia akan berangkat dalam waktu 4 jam ke depan. Fudge juga menjelaskan jika klien mereka akan memberi Barry mobil setibanya ia di kota Los Angeles. Akhirnya setelah melewati penerbangan cukup lama, Barry pun tiba di California untuk melanjuti perjalanan darat menuju Los Angeles. Awalnya ia diberitahu bahwa mobil yang dikirimkan oleh Goran adalah sebuah mobil yang mewah. Tetapi nyatanya mobil itu hanyalah sebuah mobil klasik. Lalu setelah tiba di Los Angeles, Barry langsung pergi ke tempat kediaman dari Goran. Di sana ia disambut oleh Noho Heng atau asisten pribadi dari Goran. Barry juga diajak berkeliling terlebih dahulu di kediaman bosnya. Kemudian barulah ia diperkenalkan dengan Goran yang terlihat murung. Heng bercerita mereka baru pindah ke Los Angeles. Namun bisnis mereka di sini berkembang dengan sangat pesat, dimulai dari perdagangan narkoba, penjualan identitas ilegal, dan yang lainnya. Dan Goran memiliki sedikit masalah pribadi ketika ia menemukan seorang pria bernama Ryan Madison yang menjadi pelatih fisik istrinya melakukan hal yang membuat bosnya kesal. Seusai istrinya berlatih, mereka selalu menginap di sebuah hotel hingga Hank menyelipkan satu kamera rahasia dan menampilkan video adegan dari Ryan bersama istri dari Goran yang sedang wekuk. Saat Hank memperlihatkan video itu, Goran marah karena anak buahnya tak perlu memperlihatkan video tersebut pada Barry. Barry tentu paham dengan apa yang harus ia lakukan. Dirinya pun hanya membutuhkan senjata serta alamat dari keberadaan si Ryan ini. Sistem bayarannya itu adalah urusan dari Fudge sebagai manajer. Akhirnya memang benar Barry diberi sebuah senjata tanpa peredam. Ia mulai mengintai keberadaan dari Ryan yang sedang berada di pinggir jalan. Mengikutinya hingga Ryan masuk ke dalam sebuah gedung. Setelah cukup lama menunggu di dalam mobil, tampaknya Ryan tak kunjung datang, yang membuat Barry bosan dan keluar dari mobilnya. Tetapi saat ia keluar, ternyata Barry bertemu dengan seorang wanita yang sedang menangis sembari menghafalkan dialog dari sebuah kertas naskah. Tak lama kemudian pelatihnya memanggil wanita itu dengan sebutan Sally untuk segera bersiap. Alhasil Barry pun masuk ke dalam untuk mengikutinya. Ternyata Sally adalah seorang pemain teater. Bisa Barry lihat secara jelas, Sally sedang mempraktekkan apa yang baru saja ia pelajari.
Ketika Sally sedang berusaha, ternyata pelatihnya masih tak menyukai gaya seni dari seorang Sally. Bahkan pelatihnya sampai harus membuat Sally menangis, malu di depan umum untuk membuatnya bisa berakting lebih sempurna. Apa yang Barry lihat benar-benar tak sesuai dengan prediksinya. Bahkan ketika Sally selesai tampil, ia justru bertemu dengan Ryan yang baru saja muncul di dalam gedung. Ia langsung mengajaknya untuk ikut ke dalam casting tanpa alasan. Dan karena Barry tak ingin penyamarannya terbongkar, ia pun mengikuti alur untuk ikut bersamanya. Yang tanpa diduga, ternyata penampilan Barry cukup memukau. Ia disambut dengan baik oleh sang pelatih dan diminta untuk segera mempersiapkan monolognya. Barry yang kebingungan hanya bisa mengiyakan perkataan sang pelatih. Bahkan ketika pelatihan selesai, ia didatangi oleh Sally yang cukup mengagumi bagaimana Barry berakting. Ia langsung mengajaknya untuk bergabung pergi ke sebuah klub bersama teman-temannya. Di sana mereka cukup banyak berbicara tentang film kesukaan mereka. Dan ketika Sally mengajak Barry berdansa, ia menolak. Dirinya hanya bisa melihat Sally menari sembari menatap wajahnya. Saat semua orang telah bubar, kebetulan Barry lah yang mengantar Ryan pulang. Dan di situ pula Hank sebagai kliennya bisa melihat Barry yang justru memeluk target mereka yang seharusnya Barry bunuh. Kejadian itu membuat Barry benar-benar lupa akan jati dirinya sebagai pembunuh bayaran dan tugasnya untuk membunuh Ryan Madison. Keesokan harinya, Fuchs mendatangi Barry tentang apa yang baru saja ia lakukan semalam. Barry mengaku ia merasa Ryan adalah orang yang baik. Terlebih, orang-orang di teater sana yang membuat dirinya bisa berubah menjadi sosok yang berbaik hati dan menganggapnya berbakat sebagai seorang aktor. Fuchs paham dengan apa yang Barry rasakan. Namun ia menegaskan jika Barry adalah seorang pembunuh berdarah dingin. Apabila ia ingin mencari hobi, maka Barry bisa melukis seperti seorang Hitler. Dan Barry mengerti. Ia lalu berjanji akan segera menyelesaikan pekerjaannya. Akhirnya pada malam hari, Barry yang memang tak mengikuti kelas memutuskan untuk menghampiri Jean setelah semua muridnya bubar. Ia bertanya, apakah dirinya berbakat dalam seni akting? Ginny menjawab secara jujur jika penampilan Barry sangatlah buruk. Ia harus mencari tahu apa itu arti dari seni serta keahliannya. Disinilah Barry baru mau mengaku bahwa dirinya memiliki keahlian khusus dalam segi membunuh seseorang. Ketika dirinya kembali dari Afghanistan seusai bertugas, Barry sangatlah depresi hingga salah satu teman ayahnya melihat bakat dari diri Barry untuk menjadi seorang pembunuh bayaran dengan tampang yang culun. Awalnya Jean tak ketakutan, ia justru terkesan dengan cerita khayalan dari Barry dan dirinya mau untuk menjadikan Barry sebagai muridnya. Setelah bertemu dengan Jean, Barry mencoba untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan membunuh Ryan. Tetapi ketika Barry hendak menyelesaikan semuanya, tampak Ryan yang telah tewas terlebih dahulu dengan luka tembak di arah kepalanya di dalam mobilnya sendiri. Ketika Barry berpaling, ternyata itu semua adalah ulah dari Hank beserta anak buahnya. Sebenarnya mereka mencoba untuk membunuh Barry juga. Namun sayang senjata yang mereka gunakan macet sehingga Barry lah yang terlebih dahulu menyerang mereka. Dan scene terakhir di episode kali ini memperlihatkan Barry yang dengan begitu santainya pergi ke sebuah restoran untuk memesan makan dikala polisi datang mengatasi penembakan massal tersebut. Episode kedua dibuka oleh Barry yang pada akhirnya mulai rutin untuk mengikuti kelas akting. Ia sangat dibantu oleh seorang Sally untuk mempraktekkan bagaimana mimik wajah menentukan Barry bisa berakting atau tidak. Ketika mereka semua sedang berlatih, tiba-tiba saja Ginny datang dengan ponselnya untuk memberi kabar duka bahwasanya Ryan Madison telah tewas tertembak. Tentu informasi itu membuat semua orang syok. Namun Ginny meminta mereka untuk tetap tenang. Ia justru ingin para muridnya untuk menggunakan kabar tewasnya Ryan agar mereka semakin mendalami peran mereka masing-masing di kelas teater. Ia juga ingin menginformasikan jika hari ini kelas akan diliburkan terlebih dahulu. Meskipun begitu, Ginny ingin mereka untuk tetap membayar kelas secara full. Di kantor polisi, mereka mulai mendalami kejadian pembunuhan yang terjadi di jalanan. Mereka baru bisa mengkonfirmasi 3 mayat dengan rincian 2 dari gangster Ceko serta 1 orang yang bernama Ryan Madison.
Mereka tak bisa menemukan satu orang yang menghilang begitu saja. Tak hanya itu, polisi juga berhasil menemukan sebuah benda seperti kamera milik Hank yang ia tunjukkan kepada Barry. Kini ia ingin rekannya untuk segera memeriksa kamera tersebut. Kembali pada Barry yang diajak oleh Sally untuk ikut bersama rekan-rekannya ke sebuah klub milik pamannya untuk mengenang teman mereka yang telah meninggal, Ryan. Ia ingin mereka semua mengekspresikan apa yang membuat mereka sedih di sana, entah itu bermonolog ataupun bernyanyi. Barry tak bisa menolak. Ia siap ikut tetapi dirinya mendapat SMS dari Fuchs yang memberi kabar bahwa gangster Ceko akan mengincar mereka dan membunuhnya setelah apa yang Barry lakukan kepada mereka. Bahkan Fuchs tak tahu apakah Barry akan tetap hidup atau tidak hingga ia sampai di apartemennya. Di kantor polisi, rupanya mereka telah memastikan jika benda yang ditemukan di dalam mobil gangster Ceko adalah sebuah kamera. Masalahnya mereka membutuhkan adaptor untuk memeriksa isi dari kamera tersebut secara benar. Setelah Barry tiba di apartemen, Fuchs langsung memeluknya karena ia khawatir Barry tak akan selamat di jalan. Ia lalu memberitahu bahwa gangster Ceko sangat marah dengan kejadian Barry yang gagal membunuh seorang Ryan Madison. Terlebih merekalah yang justru harus menyelesaikannya. Mereka berdua harus segera pergi dari Los Angeles untuk kembali menjalani pekerjaan biasa mereka. Karena di sini tak lagi aman. Tetapi sayang, Barry justru menolak. Ia bahkan meminta Fuchs untuk pulang terlebih dahulu. Meskipun ia tak bisa menjamin akan menyelesaikan ini semua sendirian. Hanya saja Barry tak bisa melihat Fuchs disiksa oleh para gangster tersebut. Kembali ke kantor polisi, setelah mereka mendapatkan adaptor, tampak kamera itu memiliki akses untuk dimasuki. Dan ketika kepala kepolisian yang bernama Janice mencoba memasukkan kodenya, rupanya ia memasukkan kode yang asal yang membuat akses tersebut terkunci sehingga ia harus meminta bantuan kepada FBI. Sementara itu, Barry yang telah berpikir matang untuk meminta Fuchs agar pulang terlebih dahulu. Sisanya ia akan urus sendiri, entah itu hasilnya dirinya akan tewas atau selamat. Namun Fuchs masih tak bisa membiarkan Barry sendiri. Karena ia telah memiliki hutang kepada ayah dari Barry untuk menjaganya. Seperti dirinya yang dijaga oleh ayah Barry sewaktu mereka masih berada di Vietnam. Sayangnya Barry telah tetap berpegang teguh pada pendapatnya bahwa Fuchs harus pulang sekarang juga. Lalu tiba-tiba Barry mendapat telepon dari Sally yang mengajaknya untuk menjadi pasangan dari drama yang akan ia bawakan. Padahal tanpa Barry sadari, di dalam kamar Fuchs sedang berjuang sendiri mempertahankan nyawanya ketika gangster dari Ceko mulai datang untuk mengancamnya. Barulah ketika Barry menyetujui ajakan dari Sally untuk berpasangan dan menutup teleponnya, ia kembali dan todongan senjata pun langsung mengarah ke atas kepalanya. Mau tak mau, mereka berdua langsung diculik dan dibawa ke sebuah tempat rahasia. Di sana, Hank dengan luka tembak yang Barry sebabkan, serta Goran yang telah siap untuk menyiksa mereka berdua. Sejujurnya, Goran kecewa pada Barry karena gagal menuntaskan tugasnya. Terlebih, ia membunuh salah satu algojo terbaik miliknya, yaitu Lucky. Dan kini, ia ingin memperkenalkan Chava, saudara dari Lucky yang siap membalaskan kematian saudara lelakinya. Lantas Chava langsung mengasah gigi dari Fuchs berkali-kali hingga ia berdarah-darah, yang membuat Barry tak bisa menanggung ini semua. Ketika mereka semua dengan keributan yang terjadi, ternyata ibu dari Goran datang, memarahi mereka semua karena terlalu berisik sehingga membangunkan anaknya. Lalu Barry berkata, ia siap kembali menerima pekerjaan dari Goran asalkan Fuchs bisa tetap hidup. Namun, Barry menjanjikan apabila Goran tak membiarkan Fuchs tetap hidup, maka ia akan kembali untuk membunuh mereka semua. Malam pun tiba. Barry harus berlatih bersama Sally untuk membawakan drama antara pastor dengan biarawati. Barry mengaku ia cukup kesulitan karena dirinya tak bisa memposisikan seorang pastor yang menyakiti anak-anaknya. Tetapi drama sudah berjalan. Rekan-rekan mereka membawakan monolog dengan sangat baik untuk mendeskripsikan mendiang dari Ryan. Lalu sesaat Barry dan Sally hendak tampil, ternyata Ginny memotong sedikit acara karena ia ingin memperkenalkan ayah dari mendiang Barry yang akan memberi kata-katanya tentang kematian dari putranya. Ketika ayah Ryan menangis dan bertanya siapa yang telah tega membunuh anaknya, disitulah Barry mulai merasa ragu dengan semuanya.
Ia keluar dari bar hingga Sally harus meyakinkannya untuk tak melanjutkan drama yang harusnya mereka tampilkan. Dan ketika Barry kembali masuk ke dalam, ternyata rekan-rekannya masih sangat suportif, membuat Barry sangat nyaman dengan dunia barunya untuk meninggalkan dunia kriminalnya. Dan scene terakhir di chapter pertama memperlihatkan Barry yang mengantar Sally pulang. Saat itu sebenarnya Sally mengajak Barry untuk tidur bersama di rumahnya. Namun Barry menolak karena ia merasa mereka tak seharusnya melakukannya. Saat Barry beranjak pergi, tampak seorang pria tua telah memantau situasi dari seorang Sally. Dan pembahasan dari series Barry season pertama chapter pertama pun berakhir di sini. Bagaimana menurut kalian ending dari series Barry? Nantikan episode selanjutnya dan kami akan menyediakan media untuk berdiskusi bersama kalian melalui Discord. Jika kalian berkenan untuk bergabung bersama kami akan menyimpan link dari Discord di kolom deskripsi. Serta jangan lupa untuk tetap subscribe channel Sneakflix serta Tunikflix, nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tak ketinggalan dengan konten-konten kami selanjutnya. Dan sampai berjumpa kembali di chapter selanjutnya.